الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana bil ahsani taqwim wa hadana ila siratal mustaqim wa ila dinihi sabili sa'adah ila jannati daim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul quddus salam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila jami'il anam syahadatan tunjina min adzabi jahannam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin amma ba'd. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala nabiyyuna sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akramun nas atqahum. Sadaqallahu maulana al-azimul karim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul azimul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah pengajian rutin malam Senin Ba'da Isya Mushola Miftahul Jannah Cikarang Teker, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang Baru, yang seluruhnya saya hormati rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji hanya bagi Allah. Sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita yang mulia, paduka alam baginda tercinta Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia kepada beliau, yang tetap cinta kepada beliau, yang tetap istiqomah menjalankan perintah beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau serta mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semuanya yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita dan saudara-saudara kita, mendapatkan syafaat hikmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Sebagaimana biasa kita awali pengajian rutin kita pada malam ini memasuki malam tanggal 26 di bulan Rabiul Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 20 November 2022 Masehi. Kita awali dengan pembacaan umul kitab suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas baginda kita yang mulia tercinta, yang pahalanya dari kedua bacaan tersebut kita hadiahkan untuk seluruh ahli kubur keluarga kita yang telah mendahului kita, terutama untuk orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kita, yaitu kedua orang tua kita, guru-guru kita, para sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, dan saudara-saudara kita. Dan sekaligus kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan barokah mukjizat kemuliaan dan keagungan dari para surah Al-Fatihah dan barokah dari
semoga oleh Allah selalu diberikan kesehatan dengan kesehatan yang barokah, baik zahir maupun batin, jasmani maupun rohani, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk berbuat baik, untuk beramal soleh, buat bekal hidup kita nanti di alam akhirat. Bitirkan niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Asratul qulub qiyadan biwujudil Mustafa Ahmad wali ahlil kauni unsun wa sururun qad tajaddat. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Bali Rabbi kullu hamdin jalla ayya surahul ad izhamana biwujudi al-Mustafa al-Hadi Muhammad. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadda Husaini, marhaban marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban jadda Husaini. Ya Rasulullah ahlan marhaban marhaban bika inna bika nas'ad. Marhaban marhaban ya Nabi salam alaika. Marhaban marhaban ya Rasul
كيبه نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير ما قعد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beruntung atau minal muflihin, termasuk dari golongan orang-orang yang beruntung adalah orang yang oleh Allah selalu diberikan taufik, selalu diberikan pertolongan untuk melangkahkan kedua telapak kakinya berkumpul di majlis ilmu semata-mata menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, semata-mata niat menjalankan kewajiban hanya karena Allah, mengharap ridha Allah. Karena orang-orang yang istiqomah duduk di majlis ilmu, sebelum ia melangkahkan kedua telapak kakinya menuju majlis ilmu, Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Dan setiap langkah kakinya, setiap satu langkah kakinya itu nilainya jauh lebih baik daripada melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat. Dan ketika ia sudah berada di majlis ilmu, berkumpul dengan saudara-saudaranya sesama muslim, berkumpul dengan orang alim, dengan para asatidz, dengan para ulama, maka duduknya ia berkumpul di tempat tersebut itu nilainya jauh lebih baik daripada, jauh lebih afdal daripada melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Julusu sa'atin indal ulama ahabbu ilallahi ta'ala min alfi raka'atin tatawwu'ah." Julusu sa'atin, duduk 1 jam. Indal ulama, berkumpul bersama para ulama, berkumpul bersama orang-orang alim, berkumpul bersama orang-orang soleh, berkumpul bersama para habaib, berkumpul bersama orang-orang yang berilmu. Duduk 1 jam berkumpul bersama mereka, ahabbu ilallahi ta'ala, itu lebih disukai oleh Allah Ta'ala min alfi raka'atin tatawwu'ah,
daripada melaksanakan salat sunnah 1000 rakaat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum saja kita melangkah menuju majelis ilmu, baru niat di dalam hati akan hadir di majelis ilmu semata-mata karena Allah, menjalankan perintah Allah, menjalankan perintah Rasulullah, menjalankan kewajiban, Allah sudah mengampuni dosanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Manin taqola liyata'allama ilma, gubirolahu qabla ayyah huwa." Man, barang siapa intakola yang melangkahkan kedua telapak kakinya, dia ta'allama ilma, untuk belajar ilmu agama, untuk duduk di majelis ilmu, untuk menjalankan kewajiban thalabul ilmi, gubiro, maka niscaya akan diampuni lahu baginya qabla ayat tua, sebelum dia melangkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh malaikat akan memintakan ampun bagi orang-orang yang duduk berkumpul di majelis ilmu. Jadi yastaghfiru lahu, akan memintakan ampun baginya, yakni bagi orang yang duduk di majelis ilmu dengan niat thalabul ilmi, dengan niat menjalankan kewajiban thalabul ilmi yang telah diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, memintakan ampun kepadanya. Ma bis samawati wal ard, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hatta hitan fil bahr, sampai ikan-ikan di lautan, seluruh ikan yang ada di seluruh lautan di dunia ini, yastaghfir lahu, memintakan ampun untuk orang yang duduk di majelis ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan malaikat ridho, malaikat rela, ikhlas, membeberkan sayapnya diinjak oleh orang-orang Islam yang hendak berangkat menuju majelis ilmu. Annal malaikata tadau ajnihataha li talibil ilmi ridho bima yatlubu. Annal malaikata, bahwasanya malaikat tadau ajnihataha, meletakkan, membeberkan sayapnya, diinjak oleh orang-orang yang hendak menuntut ilmu, yang hendak hadir di majelis ilmu, ridho, karena ridho bima yatlubu, terhadap apa yang dia cari. Jadi sebenarnya bapak-bapak tadi yang berangkat dari rumahnya ke sini jalan kaki, selangkah demi selangkah, itu sebenarnya bapak jalan kaki itu yaitu dengan posisi berada di atas sayapnya malaikat. Jadi malaikat ridho, membeberkan sayapnya, diinjak oleh orang-orang Islam yang hendak menuntut ilmu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik, insya Allah pada pertemuan kita malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan ilmu fikih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan referensi kitab Fathul Mu'in, buah karya Al-Qadir Al-Alim Al-Allamah Al-Baqi Syekh Jainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau adalah murid dari Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini. Beliau bermadzhab Imam Syafi'i dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini di dalam kitab Fathul Mu'in halaman 3 diterangkan, wa ijabata bila mujrim fayajibu taqdimuhu 'alaiha amma ijahofa
pautal adirati bi ayyaqa ba'duha wa in qalla kharijal waqti fayal jamu al-badu biha wa yajibu taqdimu ma fata bi ghairi udrin ala ma fata bi udrin wa in faqidat tartibu li annahu sunnatun wal bidaru wajibun wa yundabu ta'khiru ratibi anil fawaiti bi udrin wa yajibu ta'khiruha anil fawaiti bi ghairi udrin. Nah, segini aja dulu yang akan kita bahas. Baik, kita artikan. Wa idan, dan apabila lantat kalane patah luput, dan apabila luput atau tertinggal. Tertinggal apa? Tertinggal atau meninggalkan kewajiban sholat fardu yang 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bila ujrin, dengan tanpa adanya ujur. Jadi meninggalkan sholat fardu 5 waktunya itu tanpa adanya ujur, bukan karena tidur, bukan karena lupa, tapi memang karena disengaja, karena melalaikan kewajiban sholat, atau karena lebih mengutamakan urusan dunia daripada urusan sholat, sehingga berani meninggalkan kewajiban sholat 5 waktu. Nah, maka bagi orang yang seperti ini, di sini dijelaskan fayajibu, maka wajib opo taqdimuhu, mendahulukan sholat yang tertinggal tersebut untuk segera diqodho, alaiha, atas sholat ada, atas sholat yang memiliki waktu. Misal, contoh, umpamanya kita belum sholat isya. Nah, umpamanya kita belum sholat isya, ternyata kita ketiduran, padahal seharusnya sholat isya dulu baru tidur. Oleh karena melalaikan kewajiban sholat, nanti saja, isya kan waktunya panjang, mendingan nonton TV dulu. Tahu-tahu sedang nonton sedang nonton TV nggak kerasa ketidur. Nah, pas bangun subuh, berarti meninggalkan kewajiban sholat isya. Nah, berarti ini orang meninggalkan sholat isya bi ujrin, apa bila ujrin, dengan sebab ada ujur, apa dengan sebab tanpa ujur. Yang seperti ini tanpa ujur, bila ujrin, karena dia melalai. Seharusnya begitu mendengar suara adzan isya dikumandangkan, sholat jangan dinanti-nanti. Nanti saja, ini lagi seru-serunya sinetron, nanti saja. Isya kan waktunya panjang, tahu-tahu ketidur, bangun subuh. Nah, berarti dia meninggalkan sholat isyanya bila ujrin, tanpa adanya ujur. Berarti dia melalaikan kewajiban sholat, menangguhkan, meremehkan, menyepelekan kewajiban sholat, perintah Allah. Dia lebih mengutamakan, lebih memperdulikan hawa nafsu untuk melihat TV. Pas bangun subuh. Nah, bagi orang yang seperti ini meninggalkan kewajiban sholat fardu bila ujrin, tanpa adanya ujur, fayajibu, maka wajib baginya opo taqdimuhu, mendahulukan untuk mengqodho sholat isyanya. Nah, jadi dia wajib sebelum dia melaksanakan sholat subuh, dia qodho dulu sholat isya. Wajib itu mendahulukan mengqodho sholat isyanya sebelum dia mengerjakan sholat subuh. Itu hukumnya wajib. Jadi jangan sampai sholat subuh dulu baru isya, padahal sholat subuh waktunya masih panjang. Jadi kewajiban bagi orang yang seperti ini, mendingan qodho sholat isya dulu, walaupun umpama nantinya sholat berjamaah subuh tertinggal gitu.
Jadi bayar dulu tuh hutang, yaitu hutang sholat isya, baru kita sholat subuh. Kemudian amma adapun ija apabila khofa dia takut atau ia merasa khawatir pautal hadiroti akan kehabisan waktu untuk mengerjakan sholat ada, misalnya sholat subuh tadi, bi ayyaqa dengan sekiranya ia mengerjakan pokok ba'duha sebahagian sholat subuh itu, wa in qalla sekalipun sedikit horijal waktu di luar waktu, bayar jamuhu maka wajib baginya, kalau situasi kondisinya seperti itu maka wajib baginya opo al-bad'u memulai itu biha terhadap sholat ada atau sholat subuh, kecuali begini, kecuali orang yang tadi belum sholat isya gara-gara nonton sinetron ketidur, kecuali bangunnya katakanlah biasa matahari di waktu pagi terbitnya jam berapa biasanya? Setengah 6 udah terbit, udah kelihatan. Nah, misalnya orang yang tadi ketiduran gara-gara nonton sinetron padahal belum sholat isya, akhirnya ketiduran, pas bangun-bangun katakanlah 4 menit menjelang terbit matahari, berarti waktu mepet nggak? Berarti waktu untuk mengerjakan sholat subuh mepet, cuma tersedia waktu 4 menit. Andai kata kodok sholat isya dulu 4 rakaat, berarti nanti kalau umpama masih ada waktu katakanlah 1 menit, berarti nanti akan mengakibatkan orang ini mengerjakan sholat subuh ya, yang 1 rakaat masih di dalam waktu sholat subuh, yang 1 rakaat lagi keburu habis waktu sholat subuh. Nah, daripada terjadi seperti ini, baru kita boleh mendingan sholat subuh dulu. Setelah subuh baru qada isya, karena waktunya kira-kira jelasnya nih. Nah, ini keterangannya ini. Tapi ini kalau nggak dijelaskan nggak paham ini. Kira-kira paham nggak ini? Boro-boro paham, bacanya aja pusing gua. Nggak ada harkatnya, nggak ada kasrohnya, nggak ada patah, nggak ada rumah. Gundul, lenang, saulin. Bisa. Boro-boro tahu isinya. Ini bacanya aja bingung gua ini apa ya? Patah, mati, patuh ya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau disimpulkan, seseorang yang meninggalkan salah satu dari kewajiban sholat fardu 5 waktu, kalau ia meninggalkan sholat fardunya tanpa ujur alias disengaja alias karena melalaikan sholat, maka lebih baik dia mengkodok sholat yang tertinggal dulu, baru mengerjakan sholat ada atau sholat yang punya waktu. Tapi kalau sekiranya waktu yang tersedia untuk melakukan sholat ada mepet waktunya, nyaris hampir habis, mendingan qada dulu, baru nanti setelah itu mendingan sholat ada dulu, baru qada. Gimana sih adaan dulu baru kodoan, kan adaan ada kodoan. Kalau adaan berarti mengerjakan sholat fardu masih di dalam waktunya. Kalau kodoan mengerjakan sholat fardu di luar waktu, namanya bayar hutang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dijelaskan wajibu dan wajib opo takdimu mendahulukan sholat fardu pada yang tertinggal atau yang luput bi ghairi ujin dengan tanpa ujur alama atas sholat fardu pada yang tertinggal sholat fardu tersebut bi ujin dengan sebab adanya ujur wa in pakida sekalipun mengakibatkan hilang opo atartibu ketertiban sholat li'annahu karena sesungguhnya tertib itu sunnatun hukumnya sunnah wal bidaru sedangkan bersegera untuk menunaikan kewajiban sholat wajibun itu wajib. Maksudnya begini, maksudnya kalau umpama kita ya meninggalkan
dua macam jenis sholat fardu. Misal umpama contoh, yang kita tinggalkan sholat zuhur dan sholat asor. Cuma beda. Sholat zuhur kita meninggalkannya bighairi udrin, tanpa adanya ujur. Sedangkan sholat asor kita meninggalkannya dengan sebab ujur. Beda enggak tuh? Beda. Sholat zuhur mah kita tinggalkan tanpa ujur. Sholat asor mah kita tinggalkan dengan sebab ujur. Ujur sholat kan udah dibahas, yaitu tidur dan lupa. Tapi tidurnya bukan tidur sengaja, bukan. Nah maka yang mesti didahulukan untuk mengkodoknya apa zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu. Jadi yang harus kita dahulukan yang kita tinggalkan tanpa ujur. Baru kita mengkodok yang kita tinggalkan dengan sebab ujur. Misal umpama sebaliknya nih. Kan kalau kita mengerjakan sholat mau mengikuti ketertiban waktunya, zuhur dulu baru asar, baru maghrib, baru subuh. Kan gitu susunannya, ketertibannya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah kalau umpama kita nih, kan seharusnya kita mengerjakan sholat zuhur dulu, tapi kita kerjakan asar dulu. Kita kerjakan mengkodok sholat asar dulu. Kenapa? Karena sholat asar kita tinggalkan dengan sebab tanpa ujur. Jadi yang ditinggalkan tanpa ujur wajib didahulukan. Baru kita mengerjakan yang kita tinggalkan dengan sebab ujur. Tuh, walaupun nantinya mengakibatkan tidak tertib waktu. Kira-kira bisa dipahami nggak nih? Apa rada lihat seetik? Gampang, kayak para mekiat tuh. Nih, kita meninggalkan sholat zuhur biujrin dengan sebab adanya ujur. Dan kita meninggalkan sholat asar bighairi udrin tanpa adanya ujur. Mana yang didahulukan kodonya? Asar dulu. Yang kita tinggalkan tanpa ujur. Walaupun nantinya mengakibatkan tidak tertib waktu. Kita asar dulu baru itu kan nggak tertib, terbalik. Harusnya kan zuhur dulu baru asar. Kenapa kita mendahulukan asar? Karena kita meninggalkan asarnya tanpa ujur. Sedangkan kita meninggalkan zuhur dengan sebab ujur. Gitu. Jadi kan kita diperintahkan untuk bersegera mengerjakan sholat. Sementara kita melalaikan sholat. Kita tinggalkan sholat tanpa ujur, itu masuk kategori melalaikan sholat. Nah, jadi di sini katakan, jadi al-bidaru wajibun, menyegerakan untuk mengerjakan sholat itu wajib. Sedangkan ketertiban itu sunnah. Oleh karena kita meninggalkan sholatnya tanpa ujur, berarti kita melalaikan sholat, meremehkan sholat, menganggap enteng sholat. Padahal wajib kita, manakala mendengar azan, kita wajib segera menunaikan sholat. Gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tambah sedikit lagi. Setelah ini nanti kita buka forum tanya jawab. Mana teh ketika mana? Ketika dia kan kadang-kadang soal kita nih teh. Nah ini wayundabu lan den sunataken opo takhirur rawatibi, ngakhiraken piro-piro salat sunah rawatib. Anil pawaiti saking piro-piro salat fardu kang tinggalaken biudin kalawan sababe ujur. Wajib lan wajib opo takhiruha, ngakhiraken salat apa tuh? Kembali ke mata ujurna. Kita ulangi. Wayundabu dan disunahkan takhirur rawatib, mengakhirkan sholat sunnah rawatib. Jadi kita disunahkan agar kita mengakhirkan pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Yang dimaksud sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah
yang mengiringi atau yang mengikuti sholat fardu 5 waktu, yaitu qobliyah dan ba'diyah. Nah, sholat sunnah rawatib itu jumlah seluruhnya ada 22 rakaat. Akan tetapi yang 22 rakaat ini dibagi dua. Yang 10 rakaat hukumnya sunnah muakkad, yakni kesunahannya sangat dikokohkan di dalam agama Islam, sangat dianjurkan untuk kita kerjakan, dan pahalanya mendekati pahala ibadah wajib. Itu 10 rakaat jumlahnya. Sisanya yang 12 rakaat itu hukumnya sunnah ghair muakkad, yakni kesunahannya tidak begitu dikokohkan, tapi kalau kita kerjakan tetap dapat pahala, bahkan berfungsi bisa menyempurnakan sholat fardu 5 waktu. Adapun rincian sholat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah muakkad, yang jumlahnya 10 rakaat. Pertama 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua 2 rakaat qobliyah zuhur, udah 4 tuh. Yang ketiga 2 rakaat ba'diyah zuhur, udah 6. Kemudian yang keempat 2 rakaat ba'diyah maghrib, udah 8. Terakhir 2 rakaat ba'diyah isya, jumlah 10 rakaat. Kita ulangi. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah dulu. 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, jumlah 10 rakaat. Nah, ini yang 10 rakaat hukumnya sunnah muakkad. Kesunahannya sangat dikokohkan di dalam agama Islam. Artinya sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita kerjakan, dan pahalanya besar, hampir mendekati pahala wajib. Nah, sisanya yang 12 rakaat rinciannya, pertama 2 rakaat qobliyah zuhur. Berarti seharusnya kita melaksanakan qobliyah zuhur itu 4 rakaat, termasuk qobliyah Jumat juga 4 rakaat. Nah, cuma 4 rakaat ini hukumnya ada dibagi dua, yang 2 rakaat sunnah muakkad, yang 2 rakaat sunnah ghair muakkad. Jadi baik yang sunnah muakkad maupun yang sunnah ghair muakkad, dua-duanya dikerja. Jadi 4 rakaat qobliyah zuhurnya. Jarang kan ya? Kebanyakan 2 rakaat ya? Ya lumayan ya, lumayan. Hari kalante. Ulah kosong teh. Termasuk qobliyah Jumat juga 4 rakaat. Qobliyah zuhur atau qobliyah Jumat 4 rakaat itu boleh dikerjakan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, atau juga boleh dikerjakan 4 rakaat sekaligus 1 kali salam. Boleh tanpa tahiyat awal. Boleh. Gitu. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh, berarti dia belum ngaji. Ngaji lah begitu. Selama ini kan 2 rakaatnya Ustaz. Jumat, keempat yo. Coba ada 4 rakaat, pingsan orangnya. Sudah insyaallah. Mau pesan iya. Cobaan. Ulah nyebut kesanggup jadi cobaan mah. Dan dicobaan nyebut kesanggup kayak wah. Cobaan lah, coba dulu. Siap. Mau pahit 4 rakaat. Aku baik. Banyak aja pakai ger sholat tuh. Betul. Pakai sahih daripada pakai ger ayah di urun botol pelacur. Tadi naudzubillah min. Aki-aki umur 70 aki-aki umur 70 tak. Pakai nanti di urun botol pelacur. Eta anu kitu anak aki-aki lurus tunjung. Eta anu kitu disebutna buah nangka biji kemiri tua bangka tak tahu diri. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang 12 rakaat yang hukumnya sunnah ghair muakkad, pertama 2 rakaat qobliyah zuhur, kemudian 2 rakaat ba'diyah zuhur, kemudian 4 rakaat qobliyah asar. Jadi qobliyah asar itu bukan 2 rakaat sebenarnya, 4 rakaat. Kebanyakan 2 rakaat. Mana maralas. Di lamun salat mah 4 rakaat asal loba teuing. Oh lamun urusan ibadah mah 4 rakaat asal loba teh. Tapi lamun urusan dunia 4.000 asal saeutik teh. Lamun dibere ditawaran 2 amplop, sa-amplop osina 20 juta, sa-amplop 1 juta milih mana? 10. Banyak milih 20 juta. Tak urusan dunia mah yang loba wae. Urusan ibadah mah yang saeutik wae. Tarawih ge 20 rakaat. Belah itu mah tuh, belah itu tuh dikurangan jadi 8 rakaatan geblek eta. Geblek. Mana ada tarawih 8 rakaat, 20 rakaat yang benar. Seluruh para sahabat enggak ada yang tarawih 8 rakaat.
Kalau ini kurang kena wae, kailan 3-4 rakaat rawe. Kailan ini kurang 3 rakaat. Wah, lumayan arah dan guys. Wani ngaroba-roba. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah berapa rakaat tuh? 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 4 rakaat qobliyah asar. Berapa tuh? 8. 2 rakaat qobliyah maghrib berapa? 10. Tambah 2 rakaat qobliyah isya, 12. Nah, ini yang 12 rakaat, ini salat sunnah rawatib yang hukumnya sunnah ghair muakkad. Yang sunnah muakkad 10 rakaat ditambah yang sunnah ghair muakkad 12 rakaat. Jadi jumlah seluruh rakaat salat sunnah rawatib qobliyah dan ada 22 rakaat. Nah, ini kalau semuanya dikerjakan 22 rakaat, mantap. Insya Allah sholat pardunya sempurna. Nanti di hari kiamat, nah, amalan yang pertama kali akan diperiksa oleh Allah dari seorang hamba adalah sholat. Fa'in kana tamatan kutiba tamatan, ai kubilat sholatu. Apabila sholatnya yang dikerjakan yaitu sholat 5 waktu dikerjakan dengan sempurna, maka diterimalah sholatnya. Nah, kalau sholat 45 waktunya diterima oleh Allah, barulah amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya, kebaikan-kebaikan yang lainnya, barulah akan diperiksa oleh malaikat dan akan diberikan pahalanya masing-masing. Tapi ketika sholat kita di hari kiamat diperiksa, ternyata banyak kekurangannya, enggak sempurna, misalnya kurang tepat waktu, selalu menunda-nunda waktu sholat. Misalnya sholat zuhur 5 menit menjelang asar, sholat asar 5 menit menjelang maghrib. Masya Allah. Sholat isya 5 menit menjelang subuh. Sholat subuh 5 menit menjelang berbijil panon kok. Nah, jadi kurang tepat waktunya, mengulur-ngulur waktu. Kemudian kurang khusyuknya, kurang fasih bacaan Fatihahnya, kemudian kurang kesunahannya, kurang tumanina, sholatnya gancang banget tumanina, sehingga sholatnya itu sempurna. Nah, cek Allah kayak ya, ya malaikati unjuru fi sholati abdi. Hal wujidalahu min tatawu'in. Wahai malaikatku, coba periksa dulu sholat hambaku yang tadi yang banyak kekurangannya. Coba periksa dulu sholat rawatibnya, qobliyah ba'diyahnya dikerjakan enggak? Dibuka atau buku catatan amal deh. Oh, qobliyah ba'diyahnya ayat KB. Ya udah sempurnakan kata Allah, terima sholatnya. Alhamdulillah. Berkah qobliyah ba'diyah. Jadi jangan dianggap enteng, apalagi qobliyah subuh. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fi. Rasulullah bersabda 2 rakaat qobliyah subuh atau 2 rakaat salat sunnah fajar itu nilainya, pahalanya jauh lebih baik daripada dunia beserta seluruh isinya. Qobliyah sebutnya disebut juga salat sunnah fajar. Kenapa bisa disebut salat sunnah fajar? Karena sholat sunnah tersebut dikerjakannya setelah terbitnya fajar shodiq, sebelum kita mengerjakan sholat fardu subuh. Karena manakala fajar shodiq terbit, itu berarti masuk waktu sholat subuh. Nah, sebelum kita mengerjakan sholat subuh, kita sholat fajar atau sholat qobliyah subuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di sini tadi dikatakan wayundaku dan disunahkan opo takhirul rawatibi, mengakhirkan sholat rawatib. Nah, jadi sholat rawatibnya diakhirkan, baik itu qobliyah ataupun ba'diyah. Anil fawaiti, dari sholat fardu yang tertinggal, biujrin dengan sebab ujur. Jadi maksudnya kalau kita meninggalkan salah satu sholat fardu 5 waktu dengan sebab ujur, maka status hukum mendahulukan mengkodok sholat fardu yang tertinggal dan mengakhirkan sholat qobliyahnya itu hukumnya sunnah. Maksudnya paham kan maksudnya? Bisa tangkap ke kira-kira? Kumahata maksudnya? Maksudnya kumahata? Oh gitu ingat bukan apa? Bujang. Biasalah memakai contoh lebih jelas. Contoh seperti tadi contohlah. Misal orang hujan sholat isya, terus bangun teh beduk subuh. Nah, tapi umpamana orang sarena lain sare seperti tadi gara-gara nonton
Iya mah urang tos salat maghrib teh urang teh biasa wiridan ngadoa terus balik kekedengan teh nyekel tasbih maca shalawat tahu-tahu lep sare tibroa teu inget naon-naon kusabab urangna capek mun dibuat ngorok-ngorok dibuat tokor ngoroknya serat tokor. Wah hudang-hudang teh pas as-salatu khairum minan naum. Nah, subuh. Nah, astagfirullahaladzim urang tak salat tak berarti jelema ninggalkeun salatna salat di sana biudin dengan sebab ada wujud yaitu tidur yang tidak disengaja. Dia udah berusaha sambil kekedengan nyekel tasbih niatan ngadaguan ulang tungguna berat teka rasa lep sare. Tak berarti dia meninggalkan isya biudrin dengan sebab adanya bangun pas dengar as-salatu khairum minan berarti sudah masuk waktu subuh. Nah, orang yang seperti ini disunahkannya mendahulukan mengqadha sholat isya sebelum melaksanakan qobliyah subuh. Tapi di dia diterangkan deui wajibu dan wajib hukumnya opo takhiruha mengakhirkan sholat qadha isya-nya anil fawaiti dari sesudah mengerjakan sholat yang tertinggal bi ghairi udin tanpa adanya ujur. Jadi maksudnya wajibu dan wajib opo takhiruha mengakhirkan sholat rawatib maksudnya anil fawaiti dikerjakan sholat rawatib tersebut setelah beres mengerjakan sholat qadha yang tertinggal bi ghairi udin dengan sebab tanpa ujur. Nah kalau umpama kita meninggalkan sholat isya-nya bi ghairi udin tanpa adanya ujur, misalnya tadi teh ya ngalalaikeun sholat nanti Aisyah waktunya panjang ini lagi seru-serunya sepak bola, tahu-tahu gak tidur, akhirnya bangun as-salatu khairum minan, udah masuk waktu subuh, berarti orang tersebut meninggalkan sholat isya bi ghairi tanpa adanya ujur. Nah kalau meninggalkannya tanpa adanya ujur, maka baginya mendahulukan sholat qadha isya kakara qobliyah subuh. Jelas tuh? Beda tuh? Beda. Perbedaan terletak pada ujrin dan bi ghairi ujrin. Ada ujur dan ada tanpa ujur. Demikian kali kita malam ini kurang lebihnya. Sebelum ditutup barangkali ada yang bertanyakan, silakan monggo. Kalau memang ada, masih ada waktu. Ada sedikit 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sendiri nih Pak Ustaz, sering melaksanakan sholat subuh. Kadang-kadang doa kunut saya sok lupa nggak dibaca gitu langsung saya Pak Ustaz, bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz? Iya. Mohon penjelasan itu. Baik. Satu. Masih ada. Ada satu lagi. Satu lagi. Yang kedua, ini di dalam surat Yasin Pak Ustaz, saya sering dengar ini Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam sering dibaca gitu sama orang-orang yang saya dengar itu. Aman sedekah tidak tercantum. Yasin pakai Sallallahu Alaihi Wasallam itu Ustaz tuh. Iya. Itu bacanya begitu itu boleh. Ya baca selawat apa gitu ya. Tidak tercantum pada surat Yasin itu kalau saya boleh enggak kan? Itu aja Ustaz. Dua ya. Iya. Dua pertanyaan dari Bapak Haji Idan. Cekatan Bapak Haji Idan hanya diliput atau? Udah. Pak Haji, tahu maksudnya tuh Pak Haji. Pak Haji viral kan? Pertama, lupa membaca doa kunut di dalam sholat subuh. Kalau umpama kita lupa membaca doa kunut di dalam sholat subuh, maka disunahkan
bagi kita untuk melakukan sujud sahwi sebelum kita mengucapkan salam, ya. Oleh karena kita akan melakukan sujud sahwi sebelum mengucapkan salam, akibat kita lupa membaca doa kunut, maka walaupun itu rokaatnya rokaat terakhir, kan biasa kalau rokaat terakhir duduknya yang disunahkan duduk tawaruk, ya, duduk tahiyat akhir. Kan ada duduk tahiyat awal, ada duduk tahiyat akhir. Beda ada duduknya? Beda. Kalau duduk tahiyat awal namanya duduk iftiros. Kalau duduk tahiyat akhir namanya duduk tawaruk. Kan duduk itu ada 3 macam, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk, ada duduk tarobu. Ada duduk tara naon ya? Tara hitut. Masa kalian itu. Nah, ada duduk iftiros, ada duduk tawaruk, ada duduk tarobu. Duduk iftiros seperti duduk yang kita lakukan pada waktu tahiyat awal. Itu namanya duduk iftiros. Duduk tawaruk, duduk yang kita lakukan pada waktu tahiyat akhir. Kalau duduk tarobu, duduk yang kita lakukan sekarang nih, duduk namanya duduk tarobu itu. Silatnya duduk tarobu mana? Adik duduk main gaplek kita. Betopina di kiri. Plak. Nah, duduknya tuh Ustaz. Eta duduk hatina. Duduk pikiran waktu. Duduk goplak eta. Duduk sia-sia. Nah, jadi oleh karena kita akan melakukan sujud sahwi, maka walaupun itu rokaatnya rokaat terakhir, walaupun itu tahiyatnya tahiyat akhir, maka disunahkannya pada saat itu kita duduk iftiros, duduk seperti tahiyat awal. Kenapa disunahkannya duduk iftiros? Karena kita akan melakukan sujud sahwi. Tujuannya untuk apa? Untuk lebih memudahkan. Nih, misal, punten. Nih, ceritanya ini saya posisi rokaat kedua, udah udah ngintip, cuma lupa nggak baca doa kunut, langsung sujud pertama di rokaat kedua, duduk antara 2 sujud, kemudian sujud yang kedua, kan biasanya begini kan, duduk tawaruk. Nah, oleh karena kita akan melakukan sujud sahwi, maka disunahkan tetap duduk iftiros. Tujuan apa? Untuk lebih memudahkan manakala kita melakukan sujud sahwi. Enak begitu langsung. Daripada begini, di tempat tinggalan. Ya, paham ya? Paham. Ada keterangan dalam Fathul Muin itu. Kecuali kalau kita tidak akan melakukan sujud sahwi, langsung duduk tawaruk seperti begini, karena memang tahiyat akhir. Oleh karena kita akan melakukan sujud sahwi untuk memudahkan gerakan kita manakala kita melakukan sujud sahwi, maka disunahkannya duduk iftiros, walaupun tahiyatnya tahiyat akhir, gitu ya. Nah, kalau umpama doa kunutnya lupa, sujud sahwi lagi lupa kena wae. Kumaha ta? Ya enggak kenal naon dia. Yang penting sholat subuhna. Yang penting sholat subuhna. Tinggal bosannya. Dekat tinggalin. Sebab 100 hukum doa kunut itu sunnah abad. Sok teh hese ieu. Eta mah anjutkeun hese mah kana hese sorangan. Ya. Jadi doa kunut itu hukumnya sunnah abad. Sunnah abad itu ada 7 macam. Pertama tahiyat awal. Kedua duduk pada waktu tahiyat awal. Ketiga membaca sholawat hanya kepada Nabi Muhammad di tahiyat awal. Kemudian yang keempat membaca sholawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarganya di tahiyat akhir. Yang kelima yaitu membaca doa kunut. Yang keenam berdiri pada waktu membaca doa kunut. Yang ketujuh membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya
kepada sahabatnya di akhir doa kunut dengan ucapan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Nah itu bagusnya oleh imam bacaan sholawatnya itu dikeraskan. Makmum nggak ucap bahasa sholawat, makmum cukup mengaminkan saja. Karena itu isinya doa. Wa sholla, semoga memberikan rahmat Allah ala sayyidina, atas penghulu kami Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarganya, washabihi dan sahabatnya. Nah makmum cukup amin, makmum nggak usah baca sholawat. Nah jadi bacaan sholawatnya di penghujung doa kunut dikeraskan oleh imam, makmum cukup mengamini gitu, nggak usah baca sholawat lagi, udah cukup. Kalau mau begitu boleh, atau kalau mau masing-masing bacaan sholawatnya masing-masing nggak dikeraskan juga boleh. Anu penting ulah para seweh. Jadi gitu Pak Haji. Jadi kalau kita lupa membaca doa kunut dalam sholat subuh, kita disunahkan sujud sahwi. Sujud sahwi caranya harus riwayat. Hukumnya dia menggunakan praktek sholat atau. Nah ini ceritanya ini duduk iftiroh setelah melakukan sujud yang kedua dalam sholat subuh. Sujud pertamanya udah ya, udah dilakukan. Sujud keduanya udah. Ini tinggal duduk iftiroh. Kenapa enggak duduk tawaruk? Karena kita akan melakukan sujud sahwi. Nah biasa at-tahi. Nah itu sidahnya jangan dihilangkan. Tak ada sidahnya. Kemudian iya ada sidahnya. Jadi baca at-tahiyatu, jangan at-tahiyatu, jangan hilang sidahnya tuh. Atau at-tahiyatu, hilang sidahnya. Jadi sidah-sidah yang ada dalam bacaan tasawuf jangan sampai dihilangkan. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut Alhamdulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika. Terus ayat kata subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nah, jangan dulu salam, kita sujud sah. Allahu akbar.